Rute transit baru, sebagai sarana untuk mengurangi kerentanan strategis, RRT mendiversifikasi impor sumber-sumber energi dari Timur Tengah dan mempertimbangkan pembiayaan rute transit yang akan melewati Selat Malaka, namun semua usulan melibatkan pengeluaran keuangan yang signifikan, masalah teknis, dan keamanan. Yang paling aneh proposal sejauh ini telah membangun sebuah kanal di Kra Isthmus di Thailand Selatan, ID, Asia Panama Canal, yang menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Thailand. Dan karenanya Samudra Hindia dan Pasifik, telah ada selama berabad-abad, pertama kali diusulkan pada tahun 1677. Ide ini telah ditinjau setidaknya selusin kali sejak itu, saat ini Kra Channel menjadi target Cina. Segala cara Cina lakukan untuk menaklukkan Thailand, ini terjadi setelah pendongkelan keras Najib oleh Amerika. Semua tahu bahwa Najib adalah kaki tangan Cina, semua proyek di Malaysia dikuasai Cina. Kita semua tahu juga sejak kebijakan Cina tahun 2009, 3 penguasa wilayah Selat Malaka digarap, bagaimana penguasa setempat dipengaruhi, didukung, bukan hanya penguasanya, medianya, social conscious setempat, budaya setempat, ilmuwan dan akademisi, semua digarap perlahan, bagi yang tidak paham dengan strategi perang hybrid seperti ini akan dianggap kita mengada-ada, namun Najib mantan PM Malaysia memang jadi antek Cina, ketegangan Indonesia. Baca, Indonesia tidak boleh kompak dengan Malaysia, adalah taktik perang yang dibangun karena kalau kedua negara ini kompak, Selat Malaka digapit, Cina bubar. Jadi, kuasai dan kendalikan itu penting. Namun, di 2018 Najib dijungkir balikan dengan 2 serangan terhadap maskapai nasional, dan bisa dipastikan oleh buku dari pakar intelijen nasional Bapak Prayitno Ramelan, dan last minute dalam Pilkada Malaysia. Skandal 1 MDB dibuka Amerika, termasuk kekayaan Najib CS dibuka, Najib pun check out. Singapura jauh-jauh hari main aman dengan semua penguasa dunia, mata uang Singapura stabil mengikuti mata uang kuat dunia. Indonesia dihajar Rp15.200 di Oktober 2018 dari Rp12.400 di tahun 2014 pada bulan yang sama, 4 tahun 22%, dan dipukulnya dalam waktu 1 tahun yakni selama 2018. Satu lagi, minyak BBM ke USD 80-an dolar membuat Indonesia beli minyak 1,5 triliun per hari. Sebelumnya hanya 1,2 triliun per hari, bayangkan, naik 300 miliar per hari. Setelah Najib tersungkur, Mahathir kibar bendera tidak mendukung Cinanisasi, Cina dilema kembali, lalu kembali menarget Thailand dengan Kra Kanal, diiming-imingi Thailand dengan angan-angan bahwa negara mereka akan meningkat pendapatannya, akan tercipta lapangan kerja baru, dan menghasilkan pendapatan dalam bentuk biaya transit dan penyulingan minyak. Serta manfaat ekonomi global karena kapal bisa menghemat 3-4 hari waktu berlayar dengan menghindari Selat Malaka. Ketergantungan energi dan distribusi energi sangat memengaruhi Cina. Cina bergantung pada Selat Hormuz, pada ASEAN, pada Australia, pada batu bara, dan tetap tergantung pada selat di Indonesia. Cina bermanuver ke Myanmar dengan 750 mil pipeline dari Sittwe di Myanmar ke Kunming di Provinsi Yunnan. Pipa Burma Cina ini penting bagi Beijing untuk 2 alasan. Pertama, kapal tanker minyak dari Timur Tengah dan Afrika akan mampu melewati Selat Malaka dengan berlayar langsung ke Sittwe. Kedua, proyek ini secara politis menarik, mengingat hubungan yang erat antara Rangon dan Beijing. Pembicaraan antara pemerintah Cina dan Burma tentang kelayakan proyek ini dimulai kemudian dengan junta Myanmar sepakat menandatangani kesepakatan dengan PetroChina untuk memasok 6,5 triliun kaki kubik gas alam ke RRT lebih dari 30 tahun, gas akan ditransfer ke Cina melalui pipa ke Kunming. Dan Cina juga akan membangun pipa minyak yang berjalan paralel. Dilema Cina pasca Najib ini berimbas panjang. Malaka yang sangat penting, mendadak tinggal dari sisi Indonesianya saja yang bisa diajak. Bicara oleh Cina, Cina pun buka rute baru melalui Pakistan. Rute ini akan melibatkan kapal tanker minyak offloading kargo mereka di Pakistan, Pelabuhan Gwadar, sebuah fasilitas yang sangat dibiayai oleh pemerintah RRT. Sumber daya energi kemudian akan diangkut melalui jalan darat, atau lebih mungkin kereta api atau pipa, lewat Islamabad 900 mil ke utara. Dari sana, pasokan energi akan dikirim sejauh lebih dari 750 km ke Kashgar, di Provinsi Xinjiang sepanjang Karakoram Highway yang menghubungkan Pakistan dengan Cina. Presiden Pakistan mendukung koridor energi,
Cina-Pakistan dengan alasan bahwa Pakistan secara perekonomian akan mendapatkan manfaat dari pembangunan kilang minyak dan penyimpanan minyak serta gas dan fasilitas transhipment. Sementara Cina akan mendapatkan alternatif ke Selat Malaka, koridor energi. Cina-Pakistan akan menjadi proposisi yang mahal untuk Beijing mengingat jarak jauh dan medan berat yang terlibat. Gwadar Balochistan, provinsi ini juga rentan terhadap kekerasan separatis pada tingkat geopolitik. Namun, usulan ini menarik karena dua alasan. Pertama, Gwadar sangat dekat dengan Teluk Persia dan semua checkpoints maritim untuk menyimpan Selat Hormuz akan efektif dilewati. Kedua, Pakistan adalah sekutu dekat dari RRT. Dengan demikian, kepemimpinan Cina tampaknya akan mengambil proposal yang serius. Ini juga diapit lagi oleh negara pengendali energi dunia Amerika. Amerika membuat konflik strategis. Dibakarnya konflik Turki, Qatar, Iran, membuat Selat Hormuz dan proyek Pakistan tidak berjalan baik. Efeknya, Pakistan dirugikan, proyek dengan Cina semua ternyata jebakan Batman. Pakistan seperti Sri Lanka dengan pelabuhan yang mangkrak, terjebak mulut manis Cina. Cina pun kembali melihat Selat Malaka. Solusi untuk melacak dilemanya Cina terdiri atas 3 bagian, mengurangi ketergantungan impor melalui efisiensi energi dan memanfaatkan alternatif sumber daya, investasi dalam pembangunan jaringan pipa yang melewati Selat Malaka, dan membangun angkatan laut kredibel yang mampu mengamankan swapnya Cina. Masing-masing komponen tersebut mahal, memakan waktu dan bermasalah. Sementara itu, Cina akan harus bersaing dengan dilema dan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada barang publik yang disediakan oleh Angkatan Laut AS. Cina dengan kekuatan ekonomi yang tumbuh cepat, kelas politiknya berusaha untuk mengubah negara ini menjadi kekuatan utama dengan membangun kekuatan nasional yang komprehensif, yang juga membutuhkan investasi di kecanggihan militer. Kalaulah Indonesia sadar akan kekuatan Selat Malaka, maka mengendalikan selat ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang ditakuti. Jangan seperti sekarang, tidak paham geopolitik negara pemakai Selat Malaka. Strategi Selat Malaka itu kunci. Sangat diimpikan pemimpin yang mengenal geopolitik dan memiliki geostrategi, yang sampai saat ini belum ada kontribusinya. Manuver kita harusnya berusaha mencegah Cina dari petualangan militer. Di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi Cina sangat bergantung pada lautan, baik untuk menerima energi dan bahan baku lainnya yang diperlukan untuk biaya produksi yang rendah, maupun pengiriman barang jadi ke pasar-pasar di Asia, Eropa, dan sebagainya. Kapal-kapal ini harus melewati Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Oleh karena itu kendali selat ini akan memaksakan energi dan perdagangan di Cina, bahkan dunia, berada di bawah kendali Indonesia. Strategi Genseric dari Afrika Utara mengendalikan maritim dalam sejarah Romawi dan membuat Romawi takluk adalah sejarah dunia yang bisa ditiru. Indonesia berperan sebagai Genseric. Ini adalah sekilas pemahaman tentang pentingnya kita memahami apa itu geopolitik dan geostrategi dunia. Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Jepang, adalah sekutu Amerika, dan kita bisa lihat bagaimana peran mereka terhadap perekonomian dunia. Indonesia bukan sekutu Amerika, hanya teman saja. Indonesia politik bebas aktif namun saat ini pro ke Cina, tidak ada yang bisa mengingkari, itu nyata. Namun, bagaimana kelanjutannya? Pahami apa yang dilakukan India yang juga berpolitik netral, tetapi menyatakan anti-Cina. Seperti halnya Mahathir mendapatkan dana besar dari Eropa hingga 62 miliar dolar. Apa artinya langkah India tersebut? Bisakah ditiru? Bagaimana membuat negara Indonesia NKRI menjadi garis lurus? Semua negara diberikan jatah seimbang namun benefit terbesar adalah rakyat Indonesia. Bagaimana grand plan-nya? Siapa yang membuat desain ini semua? Lobby-melobi antara pejabat dengan pejabat? Apakah sudah sejalan dengan apa maunya Deep State? Deep State-nya Cina itu siapa dan apa kebijakan mereka? Deep State-nya Amerika itu siapa? Dan apa kebijakannya? Apa itu Deep State? Trump boleh saja Presiden Amerika, tetapi Deep State Amerika punya kebijakan yang Presiden Amerika harus laksanakan, demikian pula Deep State Cina. 11 Jinping harus jalankan, juga halnya Rusia punya Marsikova 2.0, 3.0, Deep State-nya Putin jalankan. Kenalkah kita dengan Deep State itu? Alangkah naifnya kalau pemimpin bangsa Indonesia tidak paham hal seperti ini. Hanya melihat dari permukaan lalu berkata, kami berhubungan baik kok, dengan 11 Jinping.
Tapi ada 400 ton narkoba dari Cina terus membanjiri Indonesia, kita dekat kok dengan Trump, tetapi dolar dikerek terus ke level atas terhadap rupiah. Jangan naif lah. Jadi pejabat, setidaknya seri buku geopolitik ini, mulai dari jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingatkan Anda dan buku ini, mana NKRI MU, Bung? Tamat dibaca, selamat menikmati buku sederhana ini.